Salam jumpa dan tetap semangat. Bersama saya, Hieronimus Godang, pada strategi pembelajaran mata pelatihan organisasi digital. Agenda yang ketiga pada pelatihan kepemimpinan administrator. Bapak dan Ibu peserta pelatihan kepemimpinan administrator yang saya hormati dan banggakan. Sebelum kita mempelajari strategi pembelajaran mata pelatihan organisasi digital, ada baiknya terlebih dahulu kita menyamakan persepsi dalam strategi pembelajaran ini. Di era digital, sangatlah tepat pembelajaran yang kita lakukan dengan pendekatan heutagogik. Bapak Ibu, pendekatan heutagogik merupakan strategi pembelajaran berpusat pada Bapak Ibu untuk menekankan kepada pengembangan kapasitas dan kapabilitas, serta mendorong Bapak dan Ibu untuk belajar sepanjang hayat dengan melakukan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi dari berbagai sumber belajar. Bapak dan Ibu, saya hanya sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pembelajaran ini. Saya bukan menjadi pusat sumber belajar. Pada kesempatan ini, saya akan memfasilitasi Bapak dan Ibu dengan beberapa media dan sumber belajar yang telah saya rancang. Di antaranya, e-book organisasi digital, apps Play Store, GoNews, Golon, Learning Management System, website, fanpage, dan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran organisasi digital. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, melalui pelatihan kepemimpinan administrator ini, Bapak dan Ibu diharapkan memiliki dua kompetensi, yaitu kompetensi manajerial dan kompetensi pemerintahan. Kedua kompetensi itu telah diatur di dalam Permen PAN RB nomor 38 tahun 2017 dengan standar kompetensi jabatan ASN dan Permendagri nomor 108 tahun 2017 tentang kompetensi pemerintahan. Dengan penguasaan secara terintegrasi, diharapkan Bapak dan Ibu dapat mewujudkan sosok kepemimpinan yang berkinerja, yang ditunjukkan dengan dua kemampuan. Pertama, Bapak dan Ibu mampu membangun karakter dan sikap perilaku kepemimpinan Pancasila yang berintegritas, menjunjung tinggi etika birokrasi, yang berwawasan kebangsaan, serta bertanggung jawab. Kedua, Bapak Ibu mampu mengaktualisasikan kepemimpinan kinerja dan manajemen kinerja dengan melakukan inovasi, kolaborasi, dan pengoptimalan seluruh potensi sumber daya, internal dan eksternal. Bapak Ibu yang saya banggakan, kompetensi apa yang dibangun dalam pelatihan kepemimpinan administrator ini? Bapak Ibu, kompetensi yang dibangun adalah kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator. Untuk mencapai kompetensi kepemimpinan tersebut, ada 4 agenda pembelajaran di dalam struktur kurikulum pelatihan kepemimpinan administrator. Agenda pertama merupakan agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, di mana pada agenda ini Bapak dan Ibu telah mendapatkan materi ini sebelumnya. Pada agenda ini Bapak dan Ibu diharapkan untuk melakukan internalisasi dengan menerapkan nilai-nilai bela negara
integritas moral, supremasi hukum, dan mengaktualisasikan dalam jabatan. Dalam agenda ini ada 2 mata pelatihan yang telah Bapak dan Ibu terima. Pertama, mata pelatihan wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila. Kedua, mata pelatihan bela negara kepemimpinan Pancasila. Agenda yang kedua, agenda kepemimpinan kinerja, di mana Bapak dan Ibu juga telah menerima materi sebelumnya. Pada agenda ini, Bapak dan Ibu diharapkan mampu mengelola perubahan di sektor publik yang didukung jejaring kerja dan komunikasi efektif dalam rangka mencapai organisasi berkinerja tinggi dengan mengedepankan kepemimpinan transformasional. Dalam agenda ini ada 4 mata pelatihan yang telah Bapak Ibu terima. Pertama, mata pelatihan manajemen perubahan sektor publik. Kedua, mata pelatihan kepemimpinan transformasional. Ketiga, mata pelatihan jejaring kerja. Dan yang keempat, mata pelatihan komunikasi efektif. Agenda yang ketiga merupakan agenda kita saat ini, yaitu agenda manajemen kinerja, di mana Bapak dan Ibu juga telah sebagian mendapat materi ini dan akan mendapat materi berikutnya. Pada agenda ini, Bapak dan Ibu dibekali kemampuan manajemen kinerja organisasi dalam menjalin hubungan kelembagaan yang didukung oleh manajemen risiko dan akuntabilitas kinerja sesuai dengan standar pelayanan dan manajemen anggaran dengan memanfaatkan teknologi. Bapak Ibu, dalam agenda ini ada 7 mata pelatihan yang telah dan akan Bapak Ibu terima. Pertama, mata pelatihan akuntabilitas yang sudah Bapak Ibu terima. Yang kedua, mata pelatihan hubungan kelembagaan juga Bapak Ibu sudah terima. Dan yang ketiga adalah mata pelatihan organisasi digital yang saat ini kita lagi diskusikan bagaimana strategi mempelajarinya. Keempat, mata pelatihan manajemen kinerja. Kelima, mata pelatihan standar kinerja pelayanan. Keenam, mata pelatihan manajemen anggaran. Dan ketujuh, mata pelatihan manajemen risiko. Dan terakhir, Bapak Ibu, di dalam pelatihan ini agenda yang keempat, yaitu agenda kepemimpinan. Pada agenda ini, Bapak dan Ibu diharapkan mampu menerapkan kapasitas kepemimpinan berkinerja tinggi melalui pengalaman best practice yang Bapak dan Ibu miliki, serta Bapak Ibu aktualisasikan nantinya dalam aksi perubahan guna meningkatkan kinerja di unit kerja Bapak dan Ibu. Bapak Ibu yang saya banggakan, sekarang mari kita bersama mengikuti strategi pembelajaran mata pelatihan organisasi digital. Agenda ini merupakan salah satu agenda yang memberikan kontribusi besar terhadap aksi perubahan yang akan Bapak Ibu lakukan di unit kerja dalam menerapkan kepemimpinan berkinerja tinggi. Bapak Ibu, alokasi waktu yang tersedia pada mata pelatihan ini adalah 9 jam pelajaran yang setara dengan 405 menit. Bapak dan Ibu peserta pelatihan kepemimpinan administrator, mata pelatihan organisasi digital ini membekali Bapak dan Ibu dengan kemampuan memahami konsep dasar transformasi digital, kebijakan terkait digital pemerintah, komponen kunci dan tantangan yang dihadapi dalam membangun organisasi digital untuk mendukung
pelaksanaan kinerja organisasi di unit kerja Bapak Ibu masing-masing. Pada pelatihan ini ada 2 indikator keberhasilan yang akan Bapak Ibu capai setelah mengikuti pembelajaran ini. Pertama, Bapak dan Ibu dapat menjelaskan konsep dan kebijakan organisasi pemerintah digital. Kedua, Bapak dan Ibu dapat menjelaskan proses penerapan organisasi digital. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, sebelum Bapak Ibu lebih mendalam mempelajari dan memahami mata pelatihan ini, terlebih dahulu Bapak Ibu dan saya harus memiliki pola pikir tentang digital, atau yang sering kita dengar disebut digital mindset. Di era revolusi industri 4.0 atau sering kita dengar dengan sebutan era digital, perubahan sangat cepat terjadi Bapak Ibu. Untuk itu, kita semua diharapkan memiliki pola pikir yang sama dalam menyikapi organisasi digital. Bapak Ibu, menurut Profesor Eko, seorang ahli teknologi informasi, digital mindset bukanlah sekedar digitalisasi, tetapi merupakan cara pandang dan pola pikir yang dilandasi pada pemahaman yang utuh akan konsep serta karakteristik digital dalam rangka menawarkan solusi yang optimum, cenderung bersifat inovatif dan disruptif. Bapak Ibu, dalam memberikan pelayanan, mungkin kita juga sering menerima pelayanan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu berhubungan dengan digitalisasi. Yang pertama, ketika Bapak Ibu menerima layanan atau memberikan pelayanan, ada berapa jumlah kartu plastik dalam dompet Bapak Ibu dan saya? Kedua, ada berapa mesin gesek yang dapat kita lihat di kasir pada saat kita menerima layanan? Yang ketiga, berapa panjang formulir yang harus Bapak Ibu isi setiap kali hadir untuk mendapat suatu layanan? Bapak Ibu, yang keempat, berapa banyak dokumen yang harus Bapak Ibu kumpulkan untuk memenuhi persyaratan layanan? Kelima, berapa banyak pelanggan yang dipanggil namanya namun berakhir dengan permohonan menunjukkan KTP? Keenam, bagaimana cara Bapak dan Ibu melakukan absensi yang paling efektif? Berapa kali kita harus absen ketika menjadi tamu pada saat kita berkunjung? Ketujuh, berapa persen materi yang diajarkan di tempat-tempat pelatihan, universitas, sekolah, ataupun diklat-diklat pada umumnya yang tidak dapat ditemukan dalam dunia cyber atau internet? Bapak Ibu, yang kedelapan, pertanyaan bagi kita semua, setelah pandemi usai, kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah seluruh staf dan juga pimpinan di organisasi kita harus hadir di kantor secara fisik? Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, dapatlah kita simpulkan Bapak Ibu, penentu organisasi digital salah satunya adalah mindset digital yang kita miliki. Bapak Ibu yang saya banggakan, dalam mendukung keberhasilan organisasi digital yang Bapak Ibu akan implementasikan di unit kerja, ada 7 perangkat yang wajib Bapak Ibu persiapkan. Pertama, software Bapak Ibu. Yang kedua, hardware, perangkat keras. Yang ketiga, jaringan yang kita sebut dengan network. Yang keempat, konten Bapak Ibu, data yang kita sebut dengan dataware. Yang kelima, ini yang sangat penting Bapak Ibu, yaitu SDM, kapasitas SDM yang kita sebut dengan brandware. Yang keenam, proses yang kita sebut dengan processware.
Dan yang ketujuh, regulasi Bapak Ibu yang kita sebut dengan policeware. Bapak Ibu, di Indonesia sebenarnya sistem informasi telah didukung oleh beberapa regulasi, di antaranya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pertanyaan terbesar, apakah sistem pemerintahan berbasis elektronik itu sudah kita terapkan seutuhnya di unit kerja kita masing-masing? Bapak dan Ibu yang saya banggakan, sebelum Bapak Ibu menyaksikan video tentang perkembangan teknologi yang luar biasa cepatnya, khususnya perkembangan teknologi 3 dimensi. Ada 4 Bapak Ibu perkembangan yang luar biasa cepatnya. Pertama, augmented reality Bapak Ibu. Yang kedua, virtual reality. Yang ketiga, digital twin. Dan yang keempat, printer 3D. Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu saksikan tayangan 4 bentuk perkembangan teknologi 3 dimensi. Sebelumnya Bapak Ibu yang saya banggakan, sebelum Bapak Ibu menyaksikan tayangan, izinkan saya mengakhiri strategi pembelajaran organisasi digital. Saya berharap sebelum Bapak Ibu menerima materi ini secara utuh, baik secara online sinkronus maupun offline sinkronus, terlebih dahulu Bapak Ibu membaca modul dan melakukan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi dari berbagai sumber belajar tentang organisasi digital. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang hebat, Bapak Ibu para peserta yang luar biasa. Semoga Bapak dan Ibu mampu mengimplementasikan kepemimpinan berkinerja tinggi, khususnya mengaktualisasikan organisasi digital dalam aksi perubahan yang akan Bapak Ibu rancang, serta yang akan Bapak Ibu aktualisasikan di unit kerja kita masing-masing. Organisasi digital Indonesia maju. Bapak Ibu saksikan tayangan perkembangan teknologi 3 dimensi untuk saat ini. Silakan Bapak Ibu. Launch an orbiter, lander, and a rover to the orbit and the southern pole of the moon respectively, taking a fuel-efficient path utilizing the moon's gravitational pull. So let us explore more about the journey and the objectives of Chandrayaan-2. Imagine a future where personalized healthcare will provide every individual the right type of care in the right way and at the right time. Imagine that every patient has a digital twin, a virtual representation of his health status. Let's explore how this could play a significant role when Mr. Clark, who has been diagnosed with atrial fibrillation, is seeing Dr. Sullivan, his cardiologist. Although AF is a highly prevalent disease, it can be complicated to decide on the individual treatment strategy for a patient like Mr. Clark. This is where his digital twin comes in. It starts by using Mr. Clark's medical data to create a patient-specific biophysical model, including a virtual version of his heart, which looks, behaves, and reacts just like the real one. Through a seamless flow of data and advanced analytics capabilities enabled by Philips Health Suite, Dr. Sullivan can connect Mr. Clark's digital twin with intelligence on similar cases and select ablation as the therapy with the best possible predicted outcome for him, both on the short and on the long term.
Dr. Sullivan carefully plans the procedure by simulating various ablation scenarios on Mr. Clark's digital twin. This enables her to select the one with the optimal computed result. The chosen ideal scenario forms the basis for real-time intervention guidance. During the procedure, all taken actions, as well as any unforeseen situations, are processed real-time into Mr. Clark's digital twin will adjust the size of the 3D model, making it ready to print. Volunteers are based in over 100 countries, ready to work on 3D printing and assembling the 3D printed arms. The eNables arms are designed for people who have a working elbow or wrist. This allows them to control the arm by bending their elbow or wrist, making the 3D printed hand open and close. Hands are a main focus within prosthetic development because a working hand allows people to do essential tasks. A child that is missing both hands is unable to feed themselves, but by having a 3D printed hand that they can open and close by bending their elbow lets them use a spoon to feed themselves for the first time. Naked Prosthetics has created finger prosthetics called the MCP Driver that are made of 3D printed stainless steel and a nylon polymer. The prosthetics can be customized, such as adjusting the number of fingers that need to be added.